الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأصلي وسلم على حبيبنا المصطفى والرسول المجتبى خير الأنام والورى وخير من وطئ الثرى محمد بن عبد الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له جل في علا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة، وكشف الله تعالى به الأمة، وجاهد في سبيل ربه حق الجهاد حتى أتاه من ربه اليقين، وترك أمته على محجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فيا عباد الله أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله. فقال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال نبينا عليه الصلاة والسلام: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. أما بعد، معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين rahimakumullah. Mari kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla di siang hari yang berbahagia ini atas limpahan rahmat, anugerah dan hidayahnya. Kita semua bisa melangkahkan kaki kita, mampu menggerakkan tubuh kita menuju masjid dalam rangka melaksanakan salah satu kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu sholat Jumat secara berjamaah. Mudah-mudahan ini menjadi wasilah kita di hadapan Allah agar Allah memberikan ridhonya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam kita haturkan kepada baginda Nabi besar kita, suri tauladan bagi seluruh umat manusia, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini, yang melaksanakan salat Jumat di sini, bisa mendapatkan syafaat beliau kelak di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Kami di sini berdiri selaku khatib, memiliki kewajiban menyampaikan kepada diri khatib pribadi dan seluruh jamaah sekalian agar terus dan senantiasa meningkatkan takwa kita, iman kita kepada Allah Azza wa Jal. Karena itulah satu-satunya yang bisa kita bawa, karena itulah satu-satunya bekal yang akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Ikhwatal iman, azanillahu ayyakum. Dalam sebuah hadis diriwayatkan dari sahabat yang mulia Sahal bin Sa'ad radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, atani Jibril alaihi salam. Suatu ketika pernah datang malaikat Jibril alaihi salam, faqala, maka dia berkata, ya Muhammad, ish ma syi'ta fa innaka mayyitun wa ahbib ma syi'ta fa innaka mufariquh wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bih wa'lam anna syarafal mu'min qiyamuhu bil lail
wa izzuhu istighna'uhu 'anil nas. Rawahu al-Imam Hakim wa Tabrani. Ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum. Hadis ini memberikan pelajaran penting untuk kita semua. Sebuah wasiat yang disampaikan dari makhluk yang paling mulia, Sayyidul Malaikati fis sama, pemimpin para malaikat di langit, menyampaikan wasiat kepada Sayyidu Bani Adam, kepada pemimpin para manusia, anak cucu Adam. Ada 5 wasiat yang malaikat Jibril sampaikan. Yang pertama, ya Muhammad, ish ma syi'ta fa innaka mayyitun. Hiduplah engkau sesukamu, hiduplah engkau sesuai kehendakmu, fa innaka mayyitun. Jika datang saatnya, jika datang waktunya, engkau pasti akan mati. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala memberikan ajaran buat kita agar ketika kita hidup di dunia harus memiliki satu prinsip yang kita pegang, bahwa kita hidup tidak akan lama. Kita hidup hanya sebentar. Sehingga Allah Subhanahu wa taala sampai meminjam sebuah redaksi dalam Al-Qur'an yang sebagai bentuk perintah kepada umatnya, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Dan sembahlah Tuhanmu, beribadalah engkau kepada Rabbmu sampai datang kepadamu al-yaqin, sampai datang kepadamu al-maut. Allah menggunakan istilah al-yaqin menggantikan dari istilah al-maut, yaitu kematian, mengindikasikan, memberikan isyarat kepada kita bahwa kematian itu adalah sebuah keniscayaan. Semua manusia, dari pemimpin, dari penguasa sampai rakyat jelata, meyakini adanya kematian. Dari orang yang beriman sampai dia tidak percaya kepada Tuhan, semua meyakini pasti akan datang kematian. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tidak ada yang bisa lari dari kematian. Tidak ada yang bisa mengelabui kematian. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala menegaskan, "Qul innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum." Muhammad katakan kepada orang-orang yang ragu tentang kematian, "Innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum." Kematian yang kalian berusaha untuk lari darinya, kematian yang kalian berusaha untuk kabur darinya, dia akan selalu mengikutimu, dia akan selalu mengintaimu. Ainama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musyayyadah. Di mana saja Anda berada, yudrikumul maut, kematian itu pasti akan mengejarmu. Walau kuntum fi burujim musyayyadah, walaupun Anda berada di balik benteng yang kokoh, di balik istana yang megah. Tidak ada satupun orang yang bisa lari dari kematian. Bahkan malaikat Jibril mewasiatkan kepada baginda Nabi, ya Muhammad, ish ma syi'ta fa innaka mayyitun. Hidup sesukamu, engkau pasti akan mati. Kita mau hidup mengabdi kepada Allah, silahkan. Kita mau hidup mengabdi kepada manusia, silahkan. Kita mau hidup mengabdi kepada harta dan dunia, silahkan. Tapi camkan satu hal, prinsip yang harus kita pegang, fa innaka mayyitun. Sampai saatnya kita akan dicabut nyawa. Ikhwatal iman rahimakumullah. Kemudian nasihat yang kedua daripada wasiat malaikat Jibril alaihissalam, ahbib ma syi'ta fa innaka mufariquh. Wahai Muhammad, cintailah siapapun yang engkau suka, cintailah siapapun yang engkau mau, fa innaka mufariquh, engkau pasti akan berpisah dengannya.
engkau tidak akan hidup selama-lamanya dengannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita hidup di dunia, syariat Islam tidak memerintahkan kita untuk membenci dunia, tapi jangan sampai dunia kita letakkan di atas segala-galanya. Jangan sampai dunia mengalahkan cinta kita kepada Allah dan Rasulnya. Sehingga Rasulullah pernah menegaskan, ketika seorang muslim dia kepingin menghendaki memiliki iman, dia ingin merasakan nikmatnya iman, manisnya iman, maka harus ada 3 hal yang dia pegang. Thalathun man kunna fihi wajada halawatal iman. Ada 3 hal. Kalau seorang muslim dia pegang 3 hal ini, dia pasti akan merasakan nikmatnya iman. Di antaranya Allahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Allah dan Rasulnya dia jadikan, dia prioritaskan yang paling dia cintai dari keduanya. Ikhwatal iman rahimakumullah. Silahkan kita mencintai pasangan kita. Silahkan Anda mencintai anak Anda. Silahkan Anda mencintai orang tua Anda. Tapi ingat satu hal, jangan sampai porsi cinta kita kepada manusia, porsi cinta kita kepada makhluk mengalahkan porsi cinta kita kepada Allah dan Rasulnya. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wahai orang-orang yang beriman, Allah mengingatkan kita dari sejak lama. Wahai orang-orang yang beriman, Allah ingatkan, la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Jangan sampai anak-anak kalian, jangan sampai harta-harta kalian melalaikan kalian dari apa? An dzikrillah, dari beribadah kepada Allah, dari mencintai Allah Subhanahu wa taala. Wa may yaf'al dzalik, siapa yang melakukan hal itu, dia lebihkan porsi cintanya untuk istrinya, dia lebihkan porsi cintanya untuk anaknya, dia lebihkan porsi cintanya untuk hartanya, faulaika humul khasirun. Dialah, merekalah orang-orang yang rugi, merekalah orang-orang yang bangkrut. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita hidup jangan sampai salah meletakkan porsi cinta kita, sehingga jangan sampai kita menyesal di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memberikan pesan, ketika kita sudah mati, tidak ada yang akan kita bawa kecuali 3 hal. Salasatun yatba'ul mayyit. Ketika orang itu sudah mati, ada 3 hal yang mengikutinya. Yatba'u ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Keluarganya akan ikut, hartanya akan ikut, amal perbuatannya akan ikut. Fayarji'u thnani wa yabqa ma'hu wahid. 2 akan pulang meninggalkan dan 1 tetap setia menemaninya. Fayarji'u ahluhu wa maluhu. Keluarganya akan pulang, anaknya akan pulang, istrinya akan pulang, ibunya akan pulang, mobilnya akan kembali, uangnya tidak akan setia mengikuti. Wa yabqa ma'ahu amaluhu, dan hanya 1 yang tersisa menemani kita, yaitu amal perbuatan kita. Ma'asyiral muslimin, letakkan porsi cinta kita, prioritaskan porsi cinta kita untuk Allah dan Rasulnya. Karena cinta kepada Allah dan Rasulnya sifatnya abadi. Adapun cinta kepada makhluk, dunia dan isinya sifatnya hanya fana. Kemudian wasiat yang ketiga, wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bih. Wahai Muhammad, berbuatlah engkau sesuka hatimu, berbuatlah engkau sekehendakmu, fa innaka majziyun bih, engkau pasti akan dibalas. Anda mau memaki-maki orang silahkan, kita mau mendolimi orang silahkan, Anda mau mengambil hak orang lain silahkan, Anda mau jadi koruptor silahkan, Anda mau menjadi pezina, pembunuh silahkan. Fa innaka majziyun bi. Tapi ingat,
suatu saat perbuatan kita akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sekecil apapun amal perbuatan baik akan dibalas, dan sekecil apapun amal perbuatan buruk akan dibalas. Mungkin saya dan Anda 1 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu, pernah kita menzalimi orang, pernah kita memaki orang, pernah kita mengambil hak orang. Mungkin kita lupa, mungkin Anda tidak ingat, tapi Allah tidak pernah lupa. Wa ma kana rabbuka nasiya, Tuhanmu tidak akan pernah lupa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jangan sampai kita dimasukkan ke dalam golongan yang Allah abadikan dalam Al-Quran, yang sering kita baca setiap pekan. Apa kata Allah? Wa wudi'al kitab fataral mujrimina mushfiqina mimma fih. Dan suatu ketika catatan itu akan dibagikan, raport itu akan dibagikan. Fataral mujrimina mushfiqina mimma fih. Kalian akan melihat orang-orang yang pernah berbuat maksiat, yang pernah berbuat jahat, yang melupakan dosa-dosanya yang telah lalu. Dia ketakutan, dia khawatir. Wa yaquluna, mereka berkata, ya wailatana ma li hadzal kitab la yughadiru shaghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Catatan apa ini? Buku apa ini? Tidak ada sekecil apapun, semuanya kecuali sudah tertulis di dalamnya. Sebesar apapun perbuatan, semuanya tercatat rapi di dalamnya. Semua Allah catat, tidak pernah Allah lupakan. Wa ma kana rabbuka nasiya. Allah tidak pernah lupa, tapi mungkin kita pernah lupa. Perbanyaklah taubat, perbanyaklah istighfar. Jangan sampai kita mati membawa beban-beban dosa yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang keempat, wasiat daripada malaikat Jibril alaihi salam. Wa'lam anna syarafal mu'min qiyamuhu bil lail. Ketahuilah Muhammad, bahwasanya kemuliaan seorang mukmin ketika dia bangun malam. Ikhwatal iman, azani Allah wa iyyakum. Orang yang mulia di hadapan Allah bukanlah orang yang memiliki harta yang melimpah. Orang yang mulia di hadapan Allah bukanlah orang yang menjadi penguasa. Orang yang mulia di hadapan Allah adalah orang yang ketika di siang hari mereka bekerja, di malam hari mereka bangun, bersimpuh di hadapannya, berdoa, bersujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Rasulullah pernah bersabda, "Alaikum biqiyamil laili fa innahu da'bu sholihin." Hendaknya kalian itu melazimi, merutinkan salat malam. Kenapa? Kenapa salat malam? Fa innahu da'bu sholihin. Salat qiyamul lail, salat malam adalah karakteristik, ciri khas orang-orang soleh dulu. Sejak zaman dahulu sampai nanti didekatkan hari kiamat, ciri khas orang soleh adalah mereka yang selalu bangun malam kemudian sholat, berdoa dan bersujud di hadapannya. Oleh karena Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan dalam Al-Qur'an ciri khas orang soleh. Apa kata Allah? Tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'a. Orang soleh itu ketika di malam hari lambung-lambungnya jauh dari tempat tidurnya. Apa yang mereka lakukan? Bukan menonton bola, bukan menjaga pos ronda. Yad'una rabbahum khaufan wa tama'a. Mereka berdoa kepada Allah, mereka meminta kepada Allah dengan penuh harap dan cemas. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian yang terakhir, wasiat malaikat Jibril alaihissalam kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa izzuhu istighna'uhu 'anil nas. Muhammad, ketahuilah seorang muslim mempunyai harga diri. Seorang muslim mempunyai kehormatan. Seorang muslim
memiliki kewibawaan, maka satu-satunya kita tatkala ingin menjadi orang yang berwibawa, ingin menjadi orang yang terhormat, ingin menjadi orang yang memiliki harga diri, istighna'uhu 'anin nas, kita tidak meminta kepada manusia. Kaum muslimin rahimakumullah, kita tidak hina di depan orang kaya selama kita tidak meminta-minta. Kita tidak hina di depan orang memiliki pangkat selama kita tidak menjilat. Tetapi ketika kita meminta-minta kepada manusia, ketika kita banyak menjilat kepada orang memiliki pangkat dan penguasa, disitulah letak kehinaan manusia. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala sering kali mengingatkan kepada kita untuk selalu meminta kepada Allah, jangan meminta kepada manusia. Sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu pernah mengatakan, istaghnu 'anin nas walau bisyusis siwak. Mintalah kepada Allah walaupun hanya sebatang siwak, jangan meminta kepada manusia. Wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin, dan kepada Allah kalian berpasrah, kalian bertawakal, in kuntum mu'minin, jika kalian orang-orang yang beriman. Dan Allah tegaskan dalam Al-Quran, man kana yuridul izzah falillahil izzatu jami'ah. Barang siapa yang menginginkan kemuliaan, menginginkan kehormatan, maka seluruh kehormatan dan kemuliaan adalah milik Allah. Maka seringlah kita meminta kepada Allah, kita akan menjadi mulia. Semakin kita jarang minta kepada Allah, maka kita semakin hina. Barakallahu fikum fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, fala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah, haitsu qala fi kitabihil aziz, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim, wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina, wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna, wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna, waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair, waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurukum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah. Tahukah Anda, ada 3 amalan yang pahalanya tidak akan terputus setelah kita meninggal? Sedekah jariah,
ilmu yang bermanfaat, dan doa anak soleh. Salah satu bentuk dari sedekah jariah ialah wakaf untuk masjid atau lahan dakwah. Alhamdulillah, Masjid Pogung Dalangan kembali membuka kesempatan bagi siapa saja yang ingin berwakaf, bersama membebaskan lahan untuk perluasan masjid dan pengembangan sarana dakwah dengan target dana wakaf sebesar 10 miliar rupiah. Pembebasan lahan rencananya akan digunakan untuk perluasan Masjid Pogung Dalangan dan pengembangan sarana dakwah seperti Gedung Mahad dan Madin, Rumah Asatidzah, Studio MPD TV, serta Mualaf Center. Insya Allah, target kebutuhan akan berkembang menyesuaikan kesepakatan dengan pemilik lahan. Semoga Allah mudahkan. Mari bergabung bersama kami dan raih pahala jariah, baik atas nama diri sendiri maupun orang-orang yang kita cintai. Penyaluran dana wakaf dapat dilakukan melalui rekening wakaf berikut: 888 786 0004 atas nama Masjid Pogung Dalangan, atau scan secara langsung kode kris berikut. Untuk konfirmasi dan info lebih lanjut, silakan menghubungi kontak person kami. Jazakumullahu khairan.